Hai, apa kabar untuk anak-anakku kelas 7? Jumpa lagi bersama saya, Ibu Ida di sini, yang akan menemani kalian dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik. Sebelumnya, Ibu mengucapkan damai Natal untuk kita semua. Semoga sukacita Natal senantiasa memperbarui iman kita dan semangat kita di dalam menjalankan hidup. Dan selamat tahun baru untuk kita semua. Semoga di tahun yang baru senantiasa memberikan semangat yang baru untuk kita semua. Nah, anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita buka dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur Engkau senantiasa menyertai perjalanan hidup kami. Engkau secara khusus menyertai kami melalui kehadiran teman-teman kami, baik di sekolah maupun di dalam rumah. Semoga di dalam proses pembelajaran hari ini, kami hendak melihat kembali pengalaman kami dalam berteman. Bantulah kami agar dapat mengarahkan hati dan pikiran kami dalam proses pembelajaran hari ini, sehingga kami dapat saling membantu untuk mengembangkan diri kami dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anakku, pada semester 2 ini, di bagian materi pertama yang akan kita bahas di bab 4 adalah membangun persahabatan sejati. Kita lihat di dalam peta konsepnya, yaitu peran teman terhadap perkembangan diri. Jadi di dalam ini kita lihat ada subtemanya ada 3, yaitu berteman, bersahabat, dan berpacaran. Di dalam 3B ini yang akan kita bahas adalah hanya 2B, yaitu berteman dan bersahabat. Sedangkan untuk materi berpacaran nanti kita bahas lagi di minggu berikutnya. Kita tahu manusia adalah makhluk sosial. Ia selalu membutuhkan kehadiran orang lain. Manusia juga senantiasa hidup di dalam kebersamaan dengan orang lain, di mana ia tidak dapat hidup sendirian. Manusia saling membutuhkan atau tergantung satu sama lain. Dalam kebersamaan dengan orang lain itulah ia dapat berkembang dalam seluruh segi hidupnya, baik jasmani maupun rohani, baik sejenis maupun lawan jenis, untuk mengembangkan dirinya. Tanpa kebersamaan dengan orang lain, manusia tidak dapat berkembang seutuhnya. Kita lihat di poin yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang berteman. Arti dari kata berteman. Berteman diartikan sebagai hubungan atau relasi yang terjadi antara 2 orang atau lebih. Baik itu anak laki-laki dengan lawan jenis ataupun sejenisnya yang bertujuan untuk bersosialisasi atau mencapai sesuatu yang ingin dicapai bersama.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata berteman diartikan sebagai yang pertama berkawan atau bersahabat, kedua tidak seorang diri atau ada temannya, ketiga beriring atau seiring sejalan. Jadi di dalam hubungan berteman, biasanya hanya sebatas membangun kedekatan, keakraban, atau mengerjakan tugas bersama, atau juga bermain bersama. Kita lihat yang poin yang kedua, yaitu manfaat dari berteman. Sebagai makhluk sosial, kehadiran orang lain sebagai wahana untuk mengembangkan diri. Hidup dalam persahabatan semakin memupuk persaudaraan, kasih, cinta, dan rasa kepedulian terhadap sesama. Dalam berteman, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan 8 menasehatkan kepada kita bahwa hendaklah kamu sehati dan sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Itu diterangkan di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 2. Kita lanjut poin yang ketiga, faktor pendukung dan penghambat dalam berteman. Kehadiran seorang teman sungguh sangat berarti dalam hidup kita. Maka kita perlu menjaga keharmonisan dalam hidup bersama dengan orang lain. Ada beberapa faktor dalam mendukung pertemanan kita. Antara lain yang pertama adalah faktor penghambat. Kita lihat faktor-faktor penghambat di dalam berteman. Yang pertama, adanya sikap egois, acuh tak acuh, dan munafik. Kedua, kurang peka akan kebutuhan orang lain. Ketiga, pergaulan yang kurang luas atau suka memilih-milih teman. Keempat, kurang mengenal cara membangun pertemanan. Yang kedua, kita lihat faktor pendukung di dalam pertemanan. Kita lihat yang pertama, faktor apa saja dalam hal mendukung pertemanan itu terjadi. Yang pertama, bersedia memperhatikan orang lain. Kedua, memiliki pergaulan yang luas atau tidak memilih-milih teman. Yang ketiga, memperhatikan kebutuhan orang lain. Yang keempat, memiliki sikap yang ramah, sopan, dan supel dalam bergaul. Yang kelima, tidak mementingkan diri sendiri. Kita lihat yang keempat, menjadi teman yang baik. Menjadi teman yang baik, sikap yang harus dikembangkan adalah saling menghargai, saling mengerti, atau saling memahami, memiliki sikap yang peduli terhadap sesama, khususnya yang lemah, miskin, dan tersingkir. Kita lihat poin yang berikutnya, poin B, yaitu bersahabat.
Pada umumnya, setiap orang memiliki sahabat, banyak sahabat. Namun, pemahaman tentang sahabat seringkali terbatas pada kriteria yang ditentukan sendiri. Misalnya, orangnya harus pandai, mempunyai hobi yang sama, sepaham, selalu membahagiakan, dan masih banyak lainnya. Pemahaman tentang persahabatan seringkali juga masih terarah kepada kepentingan diri kita sendiri. Nah, kita lihat bagaimana arti persahabatan dan apa tujuan kita memiliki sahabat. Kita lihat di poin yang pertama, yaitu arti bersahabat. Persahabatan adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang sungguh dekat. Sebuah persahabatan membutuhkan satu perubahan sikap, tidak hanya menuntut orang lain menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan damai. Kedua, kita lihat manfaat dari bersahabat. Melalui persahabatan yang baik dan benar, kita dapat belajar untuk bisa saling memahami, menghargai, serta saling berbagi dalam suka maupun duka. Ketiga, maaf di sini salah tulis ya, sebenarnya poin yang ketiga yaitu persahabatan sejati. Persahabatan sejati adalah persahabatan yang sanggup bertahan, mendampingi kita ketika kita mengalami masalah, kegagalan, atau keberhasilan di dalam hidup. Singkatnya, persahabatan sejati adalah seorang yang setia menemani kita di dalam suka maupun duka. Kita bandingkan di dalam kutipan kitab suci, gambaran sahabat sejati yang paling nyata di dalam diri Yesus Kristus. Yesus adalah sahabat sejati, sebab ia berani berkorban untuk sahabat-sahabatnya, bahkan menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Di dalam Injil Yohanes itu diterangkan pasal 15 ayat 13 sampai dengan 15. Dan juga di dalam kitab Sirak, persahabatan sejati adalah persahabatan yang dilandasi iman akan Allah yang lebih dahulu mengasihi dan menjadi sahabat manusia. Itu kita lihat di dalam kitab Sirak pasal 6 ayat 5 sampai dengan 17. Berikut ini ada beberapa hal yang dapat membantu kita untuk membedakan ciri-ciri sahabat sejati yang baik dan ciri-ciri sahabat sejati yang tidak baik. Yang pertama kita lihat yang bukan ciri dari sahabat sejati, yaitu yang pertama menuruti kemauannya sendiri saja. Yang kedua, ada di kala kita senang atau kita bahagia. Yang ketiga, dia akan pergi di kala kita susah. Yang berikutnya adalah ciri sahabat sejati yang baik. Yang pertama, sahabat yang memampukan dirinya untuk berbuat tanpa pamrih atau tidak mengharapkan imbalan dari apa yang telah ia lakukan. Yang kedua, dia akan berani mengorbankan atau meninggalkan dirinya sendiri demi kepentingan sahabatnya, atau yang sering kita sebut adalah di mana ia rela berkorban untuk melakukan atau meninggalkan kegiatannya sendiri demi kepentingan sahabatnya. Yang ketiga, sahabat yang takut akan Tuhan, di mana sahabat seperti ini dia akan menuntun kita ke hal-hal yang lebih positif. Yang berikutnya adalah makna dan tujuan dari persahabatan.
Kita lihat yang pertama, makna dan tujuan dari persahabatan adalah menerima dan memahami orang lain. Kedua, memiliki sikap simpati dan empati yang sangat besar. Ketiga, menghargai dan mendengarkan orang lain. Yang keempat, bekerja sama dan sikap positif dalam segala hal. Nah, ada beberapa prinsip-prinsip persahabatan yang baik dapat juga kita petik dari persahabatan antara Daud dan Yonatan yang dikutip dari kitab suci Perjanjian Lama 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai dengan 4 dan pasal 20 ayat 1 sampai dengan 43. Kita lanjut, poin yang berikutnya adalah tugas. Nah, anak-anakku diharapkan untuk mengerjakan tugas di kertas folio bergaris. Dan tugasnya adalah, yang pertama, jelaskan arti dari A, berteman, B, bersahabat. Kedua, jelaskan manfaat dari A, berteman, B, bersahabat. Ketiga, sebutkan faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam A, berteman, B, bersahabat. Keempat, buatlah kesimpulan sikap-sikap yang dibutuhkan dalam berteman berdasarkan kutipan kitab suci di dalam teks kitab suci Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan 8. Yang kelima, apa yang kalian petik dari contoh persahabatan antara Daud dan Yonatan berdasarkan teks kitab suci 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai dengan 4. Nah, anak-anakku, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita tutup dengan doa penutup dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur dan senantiasa Engkau menyertai kami di dalam pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran ini memampukan kami hendak melihat kembali ke pengalaman kami di dalam hal berteman dan bersahabat. Semoga kamu senantiasa dapat mengarahkan hati dan pikiran kami agar apa yang kami pelajari pada hari ini dapat membantu kami untuk mengembangkan diri kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Nah, anak-anakku, setelah kita selesainya materi kita pada hari ini, berarti semoga apa yang kita pelajari pada hari ini senantiasa bermanfaat untuk kita selanjutnya. Terima kasih, selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.